konten bedah perkuliahan episode 5 Bandros Ngamaban 2023. Hari ini aku selaku moderator akan diskusi dan ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang keren banget ini. Boleh buat kakaknya perkenalan dulu. Oke, salam kenal semua. Aku Rian Laisi dari Astronomi Angkatan 2021. Oke, tadi teman-teman dengar sendiri kan kalau kakaknya dari prodi astronomi yang menarik banget nih buat dibahas. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya Kak. Dulu kita throwback dulu ya. Dulu waktu kakaknya masuk astronomi itu, kakaknya pakai jalur apa nih Kak? Aku jalur SNMPTN peminatan. Keren ya. Dulu setahu kakak waktu angkatan kakak SNMPTN-nya rata-rata rapotnya berapa sih Kak? Dulu rata-rata rapotnya tuh kalau nggak salah kisaran 86 sampai 90-an. Wah, tinggi juga ya. Nah, kita langsung ngomongin prodi astronominya aja nih ya, Kak. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan Kakak udah semester 3 nih. Astronomi itu mempelajari apa aja sih, Kak, sejauh ini? Sejauh ini kita tuh ada belajar statistika dalam astronomi. Terus kita juga belajar komputasi dalam astronomi. Terus kita juga belajar astrofisika yang mana dasar-dasar dari segala ilmu astronomi sendiri. Soalnya bahas bintang, terus bahas cara pengamatan bintang itu sendiri. Terus kita juga udah belajar metode matematika yang dipakai dalam astronomi. Sama mekanika yang bakal berguna di mekanika benda langit. Wah, keren ya. Nah, mata kuliah yang paling favorit Kakak nih apa nih? Oh, aku kelupaan satu nyebutin nih, astronomi posisi. Nah, ini materinya nih apa tuh kayak nggak umum sama sekali gitu, beda dari jurusan lain. Kayak ada tata koordinat lah, terus ada kayak apa ya, pengetahuan mengenai posisi benda langit, terus kayak pergerakan dan rotasi bumi bagaimana bisa mengaruhi pengamatan gitu. Wah, keren banget ya. Nah, mata kuliah yang favorite nih sampai sejauh ini apa nih? Astrofisika ya, soalnya gampang. Gampang ya? Iya. Oke, nah buat angkatan kakak sendiri, angkatan 21 tuh dulu kuotanya berapa sih Kak? Untuk kira-kira 5 tahun terakhir ini kuotanya sama ya, 50 orang. 50 orang, berarti termasuk sedikit ya? Iya. Nah buat kakak tatami gimana nih Kak? Kalau dulu itu sebenarnya nggak ketat-ketat amat ya. Karena ya rata-rata kalau angkatan aku nih banyak yang kelempar nih dari matematika ke astronomi, karena kan dulu TPB itu kan battle jurusan. Cuman karena sejak dipisah dari jadi FMIPA IPA sama FMIPA matematika, jadi persaingannya malah lebih ketat lagi, padahal sisa kuotanya itu sama. Cuma 50? Enggak juga, jadi kalau udah dipotong sama kuota yang keterima SNM sama Mandiri, itu kira-kira sisa paling enggak 20 ke bawah. Oh, sedikit juga ya? Iya. Nah, tadi udah nyinggung tentang fakultas nih, kalau misalnya astronomi ini masuknya fakultas mana Kak? FMIPA. FMIPA yang IPA apa matematika? Yang Apa? IPA. Oh, yang IPA. Oke, nah aku kepo nih, prospek kerja prodi astronomi ini tuh nanti kemana sih Kak? Ini prodi astronomi itu luas ya, prospek Luas. kerjanya nggak cuma terbatas kamu jadi dosen atau jadi peneliti atau astronom gitu ya. Tapi kamu juga bisa jadi wartawan, publisher, bahkan CEO dari Mizan tau kan? Nah, beliau itu lulusan prodi astronomi. Terus keren. kamu juga bisa masuk ke dunia yang IT related, terus data analis itu juga bisa. Atau buku soalnya kita komputasi kan, jadi kepake di mana-mana, statistikanya juga. Terus bisa ke TV, bisa jadi spacecraft flight dynamic engineer, terus sama bisa jadi wirausahawan juga. Keren ya, luas banget ya. Bahkan ada yang S2-nya di teknik perminyakan. Oh iya. Iya. Wah. Oke, nah kalau misalnya prodi astronomi sendiri nyambung gitu nggak sih Kak sama lembaga antariksa sama penerbangan nasional atau LAPAN? Karena LAPAN sekarang udah jadi BRIN kan, jadi lembaganya ini tuh udah jadi pusat riset antariksa. Dan meskipun nyambung, tapi kerjasamanya jadi lebih susah ya. Iya. Oke, nah setahu kakak ada gak sih perusahaan swasta di bidang astronomi gitu? Dibilang swasta sih enggak, cuman paling kayak himpunan astronom amatir kayak misalnya Astrada atau astronom amatir Bandung Raya. Terus ada HHAJ, himpunan astronom amatir Jakarta. Terus ada juga ya masih banyak sih sebenarnya organisasi astronom amatir di Indonesia, cuman ya karena yang deket-deketnya Bandung Jakarta sih ya. Berarti cukup banyak juga ya? Ya. Nah, setahu kakak nih, selain di ITB ada gak jurusan astronomi di univ lain gitu?
Enggak ya. Belum tahu. Iya, enggak ada. Soalnya Oh, nggak ada. enggak ada, emang enggak ada. Oh, emang nggak ada? Iya, soal Oh. kalau yang di ITERA itu kan sains dan keplanetan bumi ya kalau nggak salah. Itu tuh spesifik ke tata surya gitu loh. Berarti agak beda ya dari astronomi. Iya. Nah, ini ada stereotip nih. Kalau misalnya jadi masuk ke astronomi gitu, bisa jadi astronot gak sih, Kak? Tergantung ya, soalnya so far astronot yang kita lihat itu kan apalagi yang kayak dikirim NASA ke bulan itu kan dari angkatan udara ya. Jadi ya emang harus punya basic fisik yang kuat. Cuman nggak menutup kemungkinan karena memang udah ada orang-orang lain kayak yang di ISS juga mereka bukan sekedar anggota kemiliteran, jadi bisa lah. Wah, seru juga ya. Nah, kalau astronomi sendiri belajar kayak planet gitu nggak sih? Belajar ya? Planet iya belajar. Planet. Nah, ini ada stereotip lagi nih karena astronomi gitu kan, belajar tentang zodiak gitu nggak sih, Kak? Kalau di perkuliahan itu? Sayangnya enggak ya. Enggak ya? Soalnya ya udah beda secara soalnya astrologi itu masuknya metafisika kan yang sebenarnya nggak bisa dijelaskan secara logis. Terus jadi kating aku pernah bilang gini, kenapa ya kita nggak ada matkul astrologi, kan lumayan jadi cuan bisa ramal. Padahal nambah-nambah prospek kerja gitu ya. ya. Makanya. Oke, mungkin kita sekarang udah di penghujung pertanyaan nih, Kak, udah pertanyaan terakhir gitu. Nah, kira-kira buat teman-teman angkatan 2023 apa sih yang harus disiapkan buat mau masuk ke prodi astronomi ITB? Yang harus disiapin tuh kalau kalian mau SNM, eligible buat SNM lah itu. Sebenarnya nilai rata-rata yang stabil itu juga udah oke. Cuman kalau misalnya kalian pernah ikut Olimpiade Astro gitu atau Olimpiade lain, ya itu lebih membantu menunjang lagi. Ya. Iya. Terus jangan lupa pilih peminatan. Soalnya adik tingkatku ada yang nggak tahu ada peminatan Astro, jadi dia harus battle jurusan lagi. Waduh, sayang banget. Iya. Oke, paling ada lagi nggak? Ya, terus sama kalau buat UTBK kan rata-rata skor 2 tahun terakhir buat masuk FMIPA tuh 660 sampai 700-an. Nah, tapi itu juga harus berjuang lagi pas TPB sih buat battle jurusan. Iya ya. Iya, semangat ya guys. Jadi semangat ya, kayak terutama buat teman-teman yang mau masuk ke astronomi di ITB gitu ya, diperkuat lagi belajarnya mungkin ya. Iya. Nah, oke, paling segitu aja nih, Kak. Sesi diskusi kita hari ini. Makasih buat kakaknya udah menyempatkan waktu. Nah, tapi sebelum itu ada kata-kata atau motivasi nggak nih buat teman-teman yang lagi berjuang nih di tahun ini? Oke. Gimana ya? Aku cuma mau bilang ikutin aja kata hati kalian. Kalau kalian jurusan apa itu nggak ada ilmu yang gak berguna buat masa depan. Jadi ikuti aja kata hati kalian. Sama satu lagi buat yang mau masuk astronomi, jangan ngarep kalian bakal ngamat bintang tapi bakal ngitung, tapi justru itu serunya. Oke, pokoknya buat adik-adik yang mau masuk prodi astronomi semangat menghitung lah ya intinya. Iya, paling baik hitungan soalnya di Indonesia. Oh iya, benar. Nah, paling segitu aja diskusi kita hari ini. Makasih banyak buat Kak Aisyah yang udah nyempetin waktu buat jadi narasumber kita hari ini selaku perwakilan dari prodi astronomi ITB. Nah, buat teman-teman jangan khawatir, walaupun ini adalah konten bedah perkuliahan episode terakhir, tapi teman-teman masih bisa terus cek dan follow up Instagramnya Bandros Gamaban buat cek konten-konten menarik lainnya yang membahas tentang perkuliahan. Sekian dari aku. Kalian dari aku.